ada KSPN super prioritas, ada Danau Toba, Ya. Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan juga Likupang. Ya. Nah, berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional, Pak, bagaimana upaya percepatan pengembangan pariwisata terutama pada KSPN super prioritas tersebut? Ya, ini menarik karena 5 itu punya ciri khas masing-masing ya. Jadi kalau kita bicara Toba itu kan danau yang bersejarah lah ya, sebagai geopark gitu. Sementara kayak Lombok itu lebih ke wisata gili ya, air gitu kan. Kemudian di Borobudur lebih ke heritage. Intinya kan Candi Borobudur ya. Nah, BPIW membantu di sini yang namanya Integrated Tourism Master Plan nih. Jadi perencanaan terpadu untuk kawasan-kawasan pariwisata ini dengan berdasarkan ciri masing-masing. Jadi kalau Toba itu memang yang dijual danau sebagai geopark, ya kita tata dia sebagai geopark. Kalau dia Borobudur sebagai heritage dari Candi Borobudurnya, nah ini keperluannya apa untuk pendukung ini gitu kan. Yang Lombok juga demikian, dari wisata air keperluannya apa. Nah, BPW menjahit, nah menariknya tidak hanya untuk 4 komponen yang saya katakan ABCP tadi juga, tapi juga ada komponen pariwisata, ada komponen untuk promosi untuk dilaksanakan oleh BKPM. Jadi yang namanya integrated di sini, master plan di pariwisata ini adalah juga memberikan masukan ke kementerian lain, Kementerian Pariwisata sama BKPM. Apa masukannya? Masukannya adalah program-program yang sifatnya non-infrastruktur. Misalnya ya, Kementerian Pariwisata kan punya sekolah-sekolah pariwisata tuh. Ya nggak? Ya kita usulkan dong nanti tenaga ataupun pekerja untuk perhotelan, pekerja untuk di rumah makan dan sebagainya, travel agent, itu mungkin dari Kementerian Pariwisata ikut berperan. BKPM menarik investornya. Ya, ini udah ditata nih Toba, ini udah ditata nih Borobudur, Lombok. Investornya siapa nih? BKPM menjual itu. Nah, menariknya di situ. Gitu. Jadi untuk pembangunan KSPN itu bukan diseragamkan ya Pak, tapi sesuai dengan ciri khas, warna dari ciri khas masing-masing ya. Wah, luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan tadi setelah COVID ini selesai, sambil kita tata KSPN tadi, kita bisa recovery atau rebound dari wisatawan tadi kan. Itu kan memberikan devisa kan. Sama juga ekonomi lokal kan akan hidup lagi kan. Nah, arahnya ke sana gitu. Untuk pengembangan wilayah khususnya terhadap masyarakat sendiri Pak, yang tinggal di daerah KSPN itu apa yang harus diperhatikan Pak, khususnya dalam pengembangan wilayah? Ya, yang pertama tentunya kita juga tidak boleh mengutamakan turis, enggak. Pembangunan itu selain untuk turis juga untuk masyarakat setempat. Masyarakat sendiri ya Pak? Ya, contohnya nih, kita juga lihat dong di sekitar situ ada permukiman yang masih kumuh. Ya, banyak rumah yang tidak layak huni. Program kita masuk dong, di perumahan ada proyek namanya bedah rumah gitu kan, BSPS, swadaya gitu kan. Jadi supaya tidak ada kecemburuan sosial, kok pemerintah hanya memperhatikan yang middle income ke atas, enggak. Yang ini MBR juga kita perhatikan gitu kan. Air juga begitu, kita tidak hanya mensuplai air untuk si turis, tapi juga untuk masyarakat sekitar juga. Jalan juga demikian. Jadi pengguna atau manfaatnya tidak hanya turis, tapi juga masyarakat sekitar. Tapi tadi saya sebutkan juga tenaga kerja setempat harus siap, ya kan? Kalau mau kerja di perhotelan ya harus punya skill, gitu kan? Kalau mau kerja di travel agent harus punya skill, di restoran dan sebagainya harus punya skill. Saya kira itu nanti kementerian lain lah untuk itu ya. Oke, luar biasa sekali Pak Hadi. Nah Pak Hadi, sejauh ini bagaimana sih Pak strategi perencanaan infrastruktur PUPR yang tangguh bencana Pak? Termasuk dengan bencana non-alam seperti misalnya yang tengah kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19. Iya. Ya saya kira ini pandemi ini emang luar biasa. Saya kira secara global dunia juga semua agak tidak menyangka. Sehingga kita juga harus siap-siap ada reorientasi termasuk di perencanaan tadi. Kalau dulu perencanaan kita hanya mengantisipasi bencana alam, gunung meletus, banjir dan sebagainya, ya gempa. Sekarang enggak, ada yang nggak kelihatan nih pandemi itu. Jadi artinya dari segi perencanaan juga harus bisa mengantisipasi itu. Caranya tadi itu tuh, kita punya data-data sebaran tadi pandemi di mana saja. Ini kan input buat perencanaan kita kan. Jadi pandemi ini saya kira itu ya, bikin kita introspeksi. Jangan hanya bencana alam yang sifatnya gunung meletus, gempa dan sebagainya, tapi yang nggak kelihatan ini juga di dalam perencanaan. Artinya di perencanaan juga misalnya nih, perencanaan kota ya, perlu dipikirkan dong yang misalnya bisa keep distancing. Kan gitu kan, jadi berarti space itu bisa agak lebih jauh misalnya kan. Jangan terlalu rapat ya Pak? Ya gitu misalnya gitu kan. Terus dari segi misalnya transport,
Public transport mungkin jangan dibikin full, tapi ada peraturan mungkin yang agak cuma 50% dan sebagainya. Jadi saya kira banyak ini PR-PR-nya juga ya. Sesuai dengan pesan Presiden ya Pak, Ya. momen ini menjadi momentum. Momentum. Untuk merefleksikan dan merancang kebijakan ke Ya, depannya, saya Pak ya. setuju itu. Nah, momentum itu, ya betul. Pak, sebenarnya Ya. tuh lebih sulit merancang kota atau perdesaan sih Pak? Saya kira sama aja, karena dua-dua potensinya juga besar. Kan kita kalau dibicara teori ya, urbanisasi itu ada push factor sama pull factor. Push itu artinya didorong, pull itu tarik kan. Nah kota ini pull ya, daya tarik. Nah desa ini push, daya dorong. Nah tinggal kita bisa menyatukan nih balancing. Caranya gimana balancingnya? Ya supaya yang di desa nggak ke-push ke kota semua, lapangan kerjanya disiapin juga dong di desa. Ya nggak, infrastrukturnya juga desa jangan ditinggalin, maksud semua kebanjiran segala macam. Jadi kita menggabungkan push sama pull factor ini supaya seimbang gitu. Supaya balance ya Pak? Ya, supaya balance itu. Saya kira sama tuh ya, tantangan. Nah Pak Hadi, kemudian juga di tahun ini Pak, kita terpilih menjadi tuan rumah atau host dalam Ya. peringatan HHD 2020, Ya. khususnya Kota Surabaya. Ya. Nah itu apa sih Pak yang menjadi Surabaya itu terpilih menjadi tuan rumah dan kenapa Pak? Ya, saya kira pertama kita bersyukur juga, terima kasih juga artinya secara dunia ya. Itu yang namanya puncak peringatan Hari Habitat Dunia setiap tahun itu rebutan. Sedunia nih, ada Rusia, ada Amerika, ada Eropa, Australia Karena dan mereka sebagainya. yang membanggakan kotanya ya Pak? Iya, karena mereka pasti di saya dong kan gitu. Tapi kan dicek prestasinya apa gitu kan. Nah, berarti terpilihnya itu alhamdulillah ada prestasi di situ begitu kan. Ya kita tahu lah Surabaya juga jadi lebih hijau gitu kan, lebih tertib dan sebagainya. Jadi ini suatu event yang bagus juga buat kita, bersyukur juga sekaligus memberi contoh kota-kota lain. Ayo dong bisa seperti Surabaya ya. Tapi Surabaya juga ini nggak instan, karena sebelum ada Hari Habitat konferensi Habitat 3 tuh yang di Ekuador Quito itu, Surabaya juga udah menjadi tempat untuk yang namanya preparatory conference-nya juga. Jadi sebelum ada Habitat 3 Conference di Ekuador Quito, ada 3 tuh preparatory conference. Surabaya, New York, sama Nairobi, Kenya. Jadi ini udah kepilihnya Surabaya udah dari dulu nih. Nah sekarang hasilnya kelihatan gitu kan. Jadi saya kira ini bagus. Tapi kalau bisa cambuk nih buat semua kota yang lain. Jangan Surabaya lagi kan. Ayo dong yang misalnya Semarang atau yang mana gitu ya. Bisa bagus gitu kan. Saya kira itu menjadi cambuk ya buat kita semua. Jadi untuk sebagai awal nih Pak, ya, untuk memberikan contoh kepada daerah-daerah lain di Indonesia ya betul, Pak, bahwa kita bisa memberikan contoh kepada masyarakat atau kota-kota lain di negara lain ya Pak ya di dunia. Ya, tapi UN Habitat juga bagus ya, dia selain memberikan reward berupa tempat peringatan tadi, dia ada namanya Scroll of Honor tuh, jadi penghargaan. Nah ini setiap tahun bisa ada 5 yang dikasih penghargaan, misalnya ya ada proyek sesuatu yang menangani kumuh cara berhasil gitu. Itu bisa tuh, jadi nggak hanya ketempatan kota, tapi juga ada reward yang Scroll of Honor ini tadi itu. Mungkin untuk ini Pak, informasi kepada pemirsa yang sedang menonton saat ini Pak, sahabat PUPR, bisa nggak ya kota saya itu menang? Nah kira-kira kalau untuk Surabaya nih Pak, clue, kenapa sih Pak Surabaya bisa menang? Itu ada inovasi apa Pak yang menjadi suatu unggulan? Yang jelas kelihatan kan lebih green ya, sebagai green city ya. Itu Bu Wali Kotanya kan sangat gencar membuat taman kan. Di mana-mana taman, bahkan kalau dirusakin marah besar. Jadi green gitu ya. Yang kedua smart tuh pemanfaatan teknologinya. Itu si Ibu Wali Kota itu punya satu command center ya, di mana dia bisa memonitor lampu merah mana yang macet gitu kan, secara teknologi itu. Dia pasang CCTV di mana-mana kan. Yang lain smart lain adalah WiFi internet di taman-taman dia kasih gitu kan. Jadi ya kalau bisa menirulah seperti itu, bisa green, bisa smart gitu ya, sustainable artinya bisa jangka panjang gitu. Nah ini kalau bisa kota-kota lain meniru seperti itu gitu ya, perpaduan green tadi, smart tadi sama sustainable. Nah kuncinya juga masyarakatnya nih. Bisa, mendukung ya Pak ya? Iya, bisa memelihara itu nggak nanti kalau udah bagus-bagus, toto besoknya udah dirusak misalnya gimana, harus dirawat juga kan. Jadi sustainable itu ada peran masyarakat di situ, bisa menjaga itu kan. Jadi bukan hanya dari Pemdanya tapi juga masyarakatnya memiliki keinginan untuk merawat kotanya Pak, tempatnya tinggal. Betul, saya kira itu. Kita juga kalau lihat ada beberapa yang kumuh gitu, kalau masyarakatnya bisa care ya, dimulai dari kampungnya sendiri sebenarnya bisa kan.
Jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Drainasenya supaya nggak banjir, ya mungkin sering-sering dibersihkan dan sebagainya. Kerja bakti ya Pak. Iya, jadi masyarakat gitu. punya kunci di situ kan. Nah tuh masyarakat memiliki kunci nih pesan Pak Hadi Nah ya. adik-adik sahabat PUPR di tempat kediaman masing-masing nih. Nah coba mulai dari situ kan, ya nggak? Ya, saya kira itu bisa. Mulai dari yang paling kecil, mulai dari diri sendiri dan Terus, ini juga ya, ya Pak ya. sampai kota, sampai negara gitu kan, ya kan. Nah, Pak Hadi, kemudian juga ke depannya nih Pak, kira-kira apa sih Pak strategi untuk mensinergikan Pak berbagai stakeholder dalam pengembangan wilayah, khususnya di bidang infrastruktur PUPR? Ya. Yang tadi saya sempat katakan kan kita harus berkoordinasi sinergi itu di pusat dengan antar kementerian gitu kan, dengan Bappenas, Kementerian Pariwisata dan sebagainya. Ke bawah kita dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi kuncinya forum ya, FGD, konsultasi regional yang teman-teman BPIW laksanakan setiap tahun, itulah ajang untuk menemukan top down sama bottom up tuh. Pusat punya kebijakan program apa, daerah butuhnya apa. Jadi saya kira ke depan ya, model seperti ini nih antara perpaduan top down sama bottom up ini bagus sekali. Jadi jangan hanya satu aja dari atas, jangan hanya dari bawah aja nuntut gitu kan, tapi bisa memadukan ini gitu. Itu akan jadi bagus programnya karena milik bersama kan. Pusatnya mendukung, daerahnya mendukung, ya udah kita laksanakan. Jadi tantangannya ke depan adalah itu ya. Antara top down sama bottom up kita ketemukan di situ gitu. Contohnya tadi konsultasi regional. Ya, saya kira itu. Dan menariknya sekarang kita lebih banyak pakai daring nih. Ya enggak? Oh iya betul ya, Pak, ya karena gak? pandemi ini ya Pak ya, Iya, beralih jadi semakin cepat 4.0 nih Pak. Iya itu, jadi saya kira koordinasi sinkronisasi segala macam sekarang ya kita lakukan melalui itu. Kita udah coba, kemarin teman-teman BPIB juga udah coba dengan lokasi yang jauh gitu ya, kita pakai video conference. Nah ini menarik Pak, apakah dengan perubahan gaya nih Pak, dari awalnya mungkin kita setiap ada pembahasan tatap muka menjadi sekarang tuh lebih ke video conference atau daring. Itu apakah ada kesulitan Pak dalam perumusan kebijakan? Dari segi manfaat lebih bagus, lebih cepat. Tapi dukungan, jaringan menjadi penting. Ya, jangan sampai kita udah asik-asik diskusi, tas putus gitu kan. Ya makanya. Jadi segi manfaat cepat ya. Tapi tadi dukungan teknologi, dukungan infokom, komunikasi menjadi penting itu. Stabil internetnya segala macam gitu ya. Dan saya kira nggak usah berbondong-bondong jadinya kan. Jadi misalnya ada dari Sulawesi Selatan misalnya gitu kan. Ya mereka bisa kumpul di tempat mereka, nggak harus semua ke Jakarta kan gitu ya. Pak Hadi mungkin ini sebagai pertanyaan pamungkas nih Pak. Kira-kira menurut Bapak nih Pak, kedepannya untuk Indonesia sendiri kita mau seperti apa Pak? Dan juga pesan untuk pemerintah khususnya pusat maupun pemerintah mungkin provinsi apa ya dalam mensinergikan pembangunan kota untuk KHD 2021 Pak? Ya, saya kira semua tujuannya harus sama ya. Tujuan kita adalah Indonesia maju. Nah caranya adalah semua terlibat itu tadi sesuai peran masing-masing. Kita di pusat udah punya peran ya, provinsi juga harus berperan sesuai dengan tupoksinya, kabupaten kota dan tadi juga sampai ke masyarakatnya, sampai swastanya dan sebagainya. Jadi artinya inklusif tadi tetap dijaga kebersamaan. Nah teman-teman nih adik-adik di sahabat PUPR di unitnya masing-masing berperan itu kan, yang di Cipta Karya, di Bina Marga, SDA Perumahan. Ayo dong. Kita improvisasi gitu kan, punya ide-ide apa untuk mengembangkan kota, perbatasan, wilayah dan sebagainya gitu ya. Dengan program-program yang lebih up to date. Tadi yang saya katakan misalnya lebih sustainable, green ya dan sebagainya. Nah ini teman-teman ditantang untuk itu sekarang, teman-teman di UNOR masing-masing ya. Wow, luar biasa sekali Pak Hadi. Boleh Pak diucapkan selamat Hari Habitat Dunia Pak? ya, teman-teman, adik-adik, selamat Hari Habitat Dunia tahun 2020 dan semoga kita semua bisa berperan lebih baik lagi ke depan untuk menciptakan Indonesia maju dengan kota-kota yang lebih baik, lebih sustainable dan juga sesuai dengan cita-cita kita bersama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hadi. Semoga program Bapak lancar terus ya Pak, semakin sukses dan tentunya paling penting selalu sehat Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Saskia ya. Sama-sama Pak. Kasih ya sahabat PPR. Baik, sahabat PPR, terima kasih. Demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bapak Dr. Hadi Sucahyono. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Dan satu yang ingin saya highlight dari apa yang telah Bapak Hadi sampaikan adalah peringatan ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua bahwa kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk keberlangsungan kota dan juga tempat kita tinggal di masa depan. Ya baik, terima kasih sahabat PUPR, saksikan terus program PUPR TV lainnya dan juga bisa follow sosial media Kementerian PUPR. Saya Saskia pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
Waalaikumsalam. Terima kasih.